Itu loh, malah ada yang komentar itu. Wah, Gus Watwas semakin nyangklak karo Habib. Loh, aku kingin iki karena aku membela Habib goblok. Dong rawe iki. Tapi itu iso ngutip kitab ini, ngutip kitab semuanya itu. Google we iso. Tapi menyimpulkan itu loh. Menyimpulkan mana lawan, mana kawan, keliru gitu kok. Radikalisme itu kan asalnya kan karena nggak paham sastra sebenarnya. Salah satunya. Contoh yang paling nyata misalnya Rasulullah merumuskan, mendeskripsikan atau mengabarkan surga itu la ngainun ra'at, tidak ada mata yang pernah lihat, wala udunun samingat, tidak ada telinga yang pernah mendengar, dan seterusnya, hati belum atau pikiran belum pernah membayangkan. Jadi kalau kita membayangkan surga begini, ya bukan, surga lebih indah dari itu. Ada Al-Quran kan surga itu digambarkan oleh Allah adalah dimajaskan atau dimetaforkan sebuah taman yang ada sungai di bagian bawahnya. Di bawahnya mengalir sungai-sungai, di bagian tanah yang landai ada taman, ada sungai yang mengalir. Nah itu. Kemudian ada bidadari, itu kan semua itu metafora, metafor, gambaran. Terus bayangke kelompok radikal bayangke bom bunuh diri, selak ketemu widodari 70, kan itu lah. Nah yang lucu itu yang di mana ini? Bangladesh apa mana ini? Bom bunuh diri sebelum ngebom itu ketangkap gitu, tangkap. Orangnya ketangkap di ono bom itu, tangkap sebelum meledak. Nah, ternyata kemaluan itu pengebomnya itu laki-laki masih pemuda itu. Nah, bagian kemaluannya itu ternyata dikasih plat dari baja, bagian kemaluannya. Atau ditanya loh, kemaluan dikasih plat baja. Nah, supaya alat kelaminku nanti nggak rusak, karena kalau rusak ketemu bidadari gimana? Loh, ini juga terjadi loh. Ini lagi agak viral dikit. Otaknya itu, otak soplak tenan. Ya Allah. Nah itu gagal paham tuh kayak gitu, gagal paham tuh kayak gitu. Ya, ciri-cirinya serius, menteri senane itu. Nah itu biasanya, nak ngelirik yang ini. Pokoknya nak ngelirik cewek, atau cewek nggak neng mall kelihatannya ngelirik ini. Oh cenggotan nak ngelirik cewek. Aku pernah lihat kayak gitu. Oh di Arab lebih brutal lagi ya toh. Perempuan kok jalan-jalan sendiri ya wis untuk rayaan itu kelompok. Makanya beragama itu enggak kayak gitu. Nah ini mungkin malah aku tadi ingat ini. Sayang sekali gitu loh, sayang sekali. Bahkan sekarang itu tidak sedikit Habib itu yang terjebak ke situ gitu loh. Yang terprovokasi ke situ. Tuh. Jadi sebenarnya kalau kita kalau kita telusuri sejarah ya. Yang pertama yang terbunuh dalam lingkar sahabat Nabi dan keluarga Nabi itu yang terkait dengan fundamentalisme, radikalisme beragama itu kan yang pertama kan Sayyidina Utsman kan itu. Sayyidina Utsman itu termasuk keluarga Nabi karena Sayyidina Utsman itu istrinya putri Nabi. Bahkan yang pertama putri Nabi yang dinikahi oleh Sayyidina Utsman meninggal, kemudian Nabi menikahkan lagi dengan putrinya lagi. Tentu di samping istri yang lain, Sayyidina Utsman istrinya banyak. Dibunuh oleh orang radikalisme munafik itu. Nah bahkan sebelumnya Sayyidina Umar, kalau Sayyidina Umar dibunuh orang Yahudi yang ngaku Islam kan itu. Nah Sayyidina Umar itu kan salah satu istrinya adalah adiknya Sayyidina Hasan dan Husain. Putrinya Sayyidina Ali dengan Fatimah Az-Zahra. Itu dinikahi oleh Sayyidina Umar. Itu berarti kan sahabat dan lingkar keluarga Nabi itu. Kemudian yang nyata-nyata radikalisme itu kan pembunuhan Sayyidina Ali. Atau sepupu Nabi sekaligus menantu Nabi.
Karena Sayyidina Ali kan istrinya Fatimah Az-Zahra, dinikahkan oleh Rasulullah dengan Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Rasulullah yang paling disayangi Rasulullah. Nah yang bunuh ini namanya kan Ibnu Muljam, yang membunuh Sayyidina Ali. Ibnu Muljam itu profilnya, deskripsinya itu keningnya hitam, gitu. Keningnya hitam karena banyak bersujud. Kemudian matanya menjorok ke dalam, masih muda itu Ibnu Muljam, karena banyak membaca Quran, banyak tidak tidur, dan perutnya kempis, karena banyak puasa, berjenggot, ya Sayyidina Ali juga berjenggot sih, kan itu. Hafal Quran, Ibnu Muljam, hafal Quran. Menganggap Sayyidina Ali kafir. Gitu. Karena Sayyidina Ali tidak mau menghukum para tersangka yang membunuh Sayyidina Utsman. Padahal dalam Al-Quran siapa yang membunuh harus dibunuh kan hukum. Sayyidina Utsman nggak mau membunuh. Berarti itu oleh Ibnu Muljam dan kawan-kawan kelompok radikal pekok itu, soplak otaknya itu, mereka mengutip ayat wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak melaksanakan hukum Allah, mereka kafir. Nah, Sayyidina Ali kan enggak mau melaksanakan, maka kafir. Itu pendapat mereka. Jadi radikalisme itu ya soplaisme otak itu yang pakai ayat Quran juga, tapi pemahamannya yang ngawur. Sayyidina Ali kan berpikirnya tidak seperti orang soplak itu. Sayyidina Ali kan cerdas, didikan Rasulullah sejak kecil loh. Anak angkat Rasulullah juga kan gitu. Sayyidina Ali kan mengambil hikmah. Ini kalau yang membunuh, gerombolan yang membunuh Sayyidina Utsman itu dihukum mati, terjadi peperangan, terjadi fitnah yang lebih besar. Bunuh-membunuhnya akan lebih banyak lagi, akan lebih masif kan itu. Nah hukum Al-Quran siapa membunuh dibunuh itu kan untuk menghentikan pembunuhan. Kalau itu dilaksanakan menyebabkan terjadi secara rasional itu akan terhitung itu. Secara rasional, hitung-hitungan rasional kalau ini dilaksanakan malah menyebabkan lebih banyak lagi yang terbunuh, ya jangan kan gitu. Karena makosetnya hukum itu harus dipahami ya, Sayyidina Ali kan sangat paham. Nah karena pemahaman Sayyidina Ali dianggap kafir, maka dibunuh Sayyidina Ali. Itu yang akarnya itu yang di Riyadhus Shalihin itu direkam itu, hadis siapa yang namanya itu? Yang protes dengan Rasulullah itu loh. Wahai Rasul, berbuatlah adil, Widian. Rasulullah dianggap tidak adil, terus yang adil siapa? Kan gitu toh. Nah itu radikalisme itu dari situ. Kemudian pembunuhan berikutnya kan Sayyidina Hasan diracun, putra Sayyidina Ali kan. Karena pertikaian politik dan di situ itu melibatkan fundamentalisme beragama, radikalisme beragama. Sampai puncaknya Sayyidina Husain dibantai di Karbala kan itu. Kemudian keluarga Sayyidina Husain semua dibunuh, anak-anaknya yang laki-laki, tinggal satu orang yang keadaannya sakit, yaitu Sayyid Ali Zainal Abidin yang kita senandungkan mislu Zainal Abidin Ali dan seterusnya itu. Sayyid Ali Zainal Abidin nggak mau lagi berpolitik, ini udah ngeri. Politik melawan. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya sesungguhnya itu musuhnya para Habib itu siapa toh? Itu loh. Ini kita memahami itu. Dari musuh Habib kan modalnya musuh umat Islam kan. Musuhnya para Habib itu siapa toh? Ya kelompok radikal itu sebenarnya, radikalisme itu. Nah, kemudian kelompok-kelompok ini yang cara berpikirnya seperti Ibnu Muljam macam-macam itu yang diwarisi, reinkarnasi dalam diri Muhammad bin Abdul Wahab yang mendirikan sekte Wahabi itu, maka disebut Wahabi itu. Cara berpikirnya radikal koplak seperti itu. Yang hari ini menyamar menjadi Salafi. Itu loh. Cara berpikirnya koplak seperti itu, enggak lengkap. Makanya Muhammad bin Abdul Wahab itu kan memang oleh gurunya kan diwanti-wanti, kamu itu jangan jadi ustadz, jangan jadi ulama, menyesatkan umat kan gitu. Ngeyel loh deh. Terus apa mengungsi kemana itu ke mana itu
ke Kairo apa ke Kairo apa ke Lebanon ya itu. Atau ke tempat doa. Kemudian itu didekati oleh agen Yahudi itu diyakinkan bahwa kamu itu adalah pembaharu Islam. Aku ngimpi ketemu Rasulullah, disuruh memberitahumu bahwa Rasulullah memerintahkanmu untuk berdakwah, untuk mengembangkan otak koplakmu. Kan gitu. Dan percaya toh. Jadi Yahudi nyamar jadi ulama terus mengakrabi, ngasih uang, ngasih perempuan istri dan seterusnya. Kayak kalau zaman Belanda dulu di Indonesia ada kayak semacam snogor-gornya itu. Snogor-gornya itu bisa menipu ulama-ulama Hijaz saja bisa ditipu, ulama-ulama. Itu waktu itu masih Ahlussunnah wal Jamaah yang berkuasa di Arab. Nah ini gagasannya Muhammad bin Abdul Wahab ini yang terus-menerus dikembangkan, yang hari ini secara gampang itu disebut Salafi Wahabi itu. Gitu loh. Cara berpikirnya koplak. Hadisnya dipotong-potong. Ya mereka misalnya mengutip kitabnya Imam Syafi'i, tetapi dipotong-potong. Lah masa apa jenenge kitab Sahih Bukhari edisi terbitan mereka dengan edisi terbitan yang lain kok beda, itu gimana? Dipalsu hadisnya. Yang belum dipalsu kan cuma Quran. Itu loh. Nah, kerjaannya mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, mensyirikkan orang. Nah, itu bukan sekedar urusan agama, ini kan urusan geopolitik, perebutan sumber daya alam toh. Itu loh. Jadi kalau kembali ke para Habib, musuhnya Habib yang sesungguhnya itu bukan PDI, bukan Pak Jokowi, apalagi NU, gemblong itu. Ya Salafi Wahabi ini. Pak Jokowi nggak salah, Muslim, Ahlussunnah wal Jamaah. Ya toh, guru-gurunya kiai-kiai NU, entah ngajinya pintar apa enggak, yang penting gurunya kan NU. PDI banyak yang NU, yang Muhammadiyah, yang Islam semua. Ya tidak semua, ada yang non Muslim. Tapi nggak pernah bikin gara-gara itu. Apalagi NU. Nah, NU ini kan yang paling memuliakan para Habib, yang paling mencintai Habib itu kan NU. Malah dimusuhi, disindir, gitu. Malah ngajak berantem orang yang paling mencintai, kan aneh bagiku itu. Ini salah sasaran coy kan itu. Salah sasaran. Dan kalau saya Ali Zainal Abidin itu kan nggak mau berpolitik. Ditekan terus toh sampai Sayyid Muhammad Al-Baqir ditekan macam-macam sampai akhirnya Sayyid Sayyid Ahmad bin Isa hijrah, maka disebut Al-Muhajir, hijrah dari Madinah ke Yaman, saking enggak tahannya. Nah di Yaman itu mengembangkan komunitas dakwah. Dakwahnya apa? Bukan dakwah syariat, dakwah tasawuf. Sampai akhirnya lahirlah tokoh besar seperti Muhammad Faqih Al-Muqaddam. Kan itu toh. Salah satu kutub terbesar di kalangan umat Islam. Sumailaru Al-Faqih Al-Muqaddam kan itu. Kemudian dari situ lahir pula Sohibur Rotib, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos kan itu. Kemudian lahir pula penulis Rotib Haddad Abdullah bin Ngalwi Al-Haddad. Wong dasar semua. Itu dakwahnya tasawuf. Makanya kalau urutan Al-Fatihah wa ila jami sadati sufiyah aina makanu kan gitu. Fatihahnya urutan apa? Dan untuk semua pemimpin-pemimpin ahli tasawuf dimanapun mereka berada. Karena garisnya Sayyidina Ali gitu, garisnya Dzurriyyat Rasul itu Islam tasawuf, bukan Islam politik. Gitu. Nah, kemudian di antara itu di samping itu kan ada keturunan Sayyidina Hasan dan seterusnya ya. Yang bertahan di Mekah, yang ada yang pergi, ada yang menjadi Syekh Abdul Qadir Jilani macam, termasuk ke Indonesia, termasuk yang Al Husaini dari Sayyidina Husain juga ke Indonesia menjadi Wali Songo itu kan itu.
Nah yang belakangan-belakangan dari Yaman ke sini. Nah saya lihat kadang-kadang ini kok aneh. Anehnya begini, kok ada gerakan politik, kok gerakannya tidak cirinya ahlus apa jenenge tasawuf yang apa jenenge yang dijadikan tema utamanya. Bahkan menurut saya itu kalau sudah terlalu masuk ke syariat, ke fikih, itu udah nggak pas kok. Karena fikih itu ya potensinya kan ikhtilafnya banyak, atau perbedaannya menimbulkan rame, apalagi ini udah bau-bau politik di Indonesia ini. Nah itu, nah, ditunggangi itu oleh Wahabi itu. Nah Wahabi sekarang Salafi itu penyamarannya, oh kita itu enggak berpolitik sama sekali enggak. Demo aja kami larang. Kami itu berpikir semata-mata agama. Loh iya. Nah, begitu di level-level yang terbuka, di level yang tertutup, si Okbah itu siapa itu? Gurunya teroris itu. Gurunya teroris internasional itu. Abu Osama bin Laden itu Al-Qaeda itu. Itu teologinya juga Salafi Wahabi itu. Enggak ada yang teroris kok enggak Salafi Wahabi, enggak ada. Semua Salafi Wahabi. Kenapa begitu? Karena teologinya kan mujasimah itu. Membendakan Tuhan gitu loh. Secara langsung atau tidak langsung. Filsafatnya itu sama dengan filsafat materialisme barat. Cara memahami ilmu akidahnya itu, teologinya itu. Nah komunisme, ateisme yang dalam sejarah itu menimbulkan kekejaman-kekejaman teror kemanusiaan yang luar biasa. Itu asalnya dari filsafat materialisme barat. Nah teologi Salafi Wahabi itu persis sama dengan filsafat materialisme barat itu. Kalau masih awal-awal ya enggak diajari berpikir apa jenenge melawan negara. Enggak disuruh jangan demo, jangan anu, tapi kamu kalau hormat bendera musyrik. Nah itu, menyanyikan lagu Indonesia Raya haram. Mulanya begitu, dididik, lama-lama jadi kayak si Okbah itu. Kemarin ditangkap tuh loh. Loh iya. Salafi Wahabi. Kamu calon teroris enggak, kami enggak diajarkan teroris, kami diajarkan untuk anu. Yang penting menjauhi bid'ah, khurafat, syirik, musyrik. Enggak kayak orang-orang NU itu musyrik kan itu. Oh berarti kamu Salafi baru. Salafi TK. Nanti kalau udah SMA lah baru. Ininya otaknya itu akan berkembang sendiri. Karena mindset itu mempengaruhi perkembangan pemikiran berikutnya. Makanya enggak heran saya bilang berkali-kali, di Saudi itu banyak anak muda itu sekarang mengumumkan dirinya ateis. Bagi saya enggak aneh itu. Kemudian memberat-beratkan fikih, memberatkan syariat, dibuat seberat-beratnya. Pakai kotang aja enggak boleh. Nah, piye ora kewer-kewer itu. Itu contoh bagaimana rumitnya mereka membuat hukum Islam. Padahal Nabi enggak bikin rumit-rumit kayak begitu. Supaya marah gitu loh. Makanya mereka kan kalau udah ikut kayak gitu itu kan kayak zombie kan. Enggak bisa lagi diajak dialog dengan terbuka gitu. Tertutup pokoknya kan selalu begitu. Membentuk mindset yang naudzubillah min dzalik, mengerikan itu. Nah, harusnya itu Habib-habib di Indonesia itu lawannya itu. Itu loh penerusnya Ibnu Muljam itu ke orang-orang kayak gitu loh. Bukan NU lah, NU itu yang paling memuliakan, yang paling mencintai Habib, malah disindir-sindir, malah dimusyrik-musyrikan, dikafir-kafirkan, diliberal-liberalkan. Piye teman sendiri dipukuli. Iya toh? Makanya Habib yang berpolitik di Indonesia diperalat Wahabi, Salafi Wahabi. Makanya ada istilah guyon itu. Wah sekarang kok Habib kok tidak semuanya sih. Tapi yang kayak gitu loh, yang bikin acara sukanya demo-demo itu loh. Kok sekarang malah muncul fenomena Wahabib kan gitu. Wahabi menunggangi Habib, ini gimana ini? Aneh bagiku itu. Nah, generasi awal para Habib di sini bahkan dakwah aja kan nggak berani tuh. Ini urusannya ulama sinilah. Ketika saya ngomong begini atau Yahya Stakuf ngomong begini, dikira nggak berani bersaing. Bukan masalah itu. Perjuangan para Habib kalau mau berpolitik loh.
Kalau mau berpolitik loh, merebut Hijaz, merebut Saudi dari penjajahan Salafi Wahabi, dari Ibnu Saud. Orang Indonesia mendukung, menyambut dengan baik, memuliakan, mencintai, karena itu bagian dari kewajiban beragama. Tapi jangan disalah sikapi seperti hari ini dong, kan gitu toh. Nahnu jiranum bidil harami, haramil ihsan wal hasani, kan itu. Kerinduan kepada Hijaz, kepada Mekah, Madinah yang sekarang dijajah Ibnu Saud itu. Kalau Kara Habib itu mau berpolitik, ayo semua umat Rasulullah yang aswaja pasti bantu. Gitu loh, caranya nggak teriak-teriak di jalan kayak gitu, kayak Ali Alatas dulu ya, Menteri Luar Negeri Indonesia itu. Gitu apa Said Quraisy Shihab itu loh, dia ahli tafsir yang keren, yang mempengaruhi pemikiran dunia sehingga Salafi Wahabi di sana itu bisa goncang gitu loh. Bukan kayak begini. Aku ki gemes sama masalahnya itu. Kalau kamu cuma petentang-petenteng menantang siapa saja nggak ada kerennya sama sekali. Gitu loh. Dan Rasulullah kan bersabda, nanti Imam Mahdi itu keluarnya kan di Madinah. Ya toh? Artinya Imam Mahdi keluar di Madinah, Imam Mahdi itu kan Habib atau Sayyid, entah keturunan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, keturunan Rasulullah, Imam Mahdi. Itu nanti keluarnya di Madinah. Artinya, ya Madinah dikuasai dong. Hijaz yang namanya sekarang disebut Saudi Arabia itu loh. Saudi ki Ibnu Saud, Arab itu loh. Kuasai dong. Siapkan untuk Imam Mahdi dong. Itu loh. Bukan ngobok-obok di Indonesia malah musuhi pemerintah, gimana itu? Enggak benar, orang Indonesia semua backup, semua dukung kok. Masuk kalah sama orang-orang Yahudi. Yahudi itu kan si siapa itu? Theodora Harris itu. Yahudi itu kan Khaybar, Quraidah macam-macam. Akhirnya kan terusir dari Jazirah Arab kan. Terusir karena kelakuan mereka yang jahat kan itu. Yang jahat kan itu tuh, mengkhianati perjanjian macam. Akhirnya terusir kemana-mana, menjadi diaspora. Diaspora itu sebaran gitu. Ada yang di Prancis, ada yang di Inggris, ada yang di mana. Termasuk di Indonesia juga ada sih. Nah, lewat penjajahan Belanda itu. Makanya makam Belanda itu kan ada yang disebut Kirkov itu makam Yahudi. Gitu loh. Yahudi itu menjadi diaspora, tersebar kemana-mana. Karena kesalahan nenek moyang mereka dalam bersikap. Kemudian Theodora Harris itu merumuskan, dulu zaman Nabi Musa kan Tuhan pernah menjanjikan tanah suci untuk Bani Israel. Padahal sudah nggak berlaku itu sebenarnya. Watoneka itu harus direbut, yaitu Palestina gitu. Jadi nanti Yahudi diaspora harus menguasai Palestina. Nah sama aja tuh Habib itu, karena kejahatan apa yang disebut Salafi Wahabi hari ini, yang dulu disebut Mu'tazilah, yang disebut Khawarij, itu kan sekarang pewarisnya Salafi Wahabi itu. Sehingga Dzurriyyatur Rasul itu menjadi diaspora toh. Terusir kemana-mana toh. Nah itu. Ya kalau dibilang terusir mengungsi nanti ya marah lagi. Kami datang ke sini dakwah, loh iya di sini sudah ada dakwah. Habib-habib sebelumnya ngapain kesiangan mau dakwah di sini. Nanti marah lagi, salah paham lagi. Bukan itu maksudku. Maksudku itu masuk kalah sama Yahudi. Yahudi aja bisa bersatu sekarang bikin negara Israel. Masuk para Habib nggak bisa ngerebut Hijaz, Saudi, tanah air mereka yang sesungguh-sungguhnya. Nah itu. Kalau mau berpolitik, kalau tidak berpolitik, ya sudah, sebarkan aja tasawuf. Karena Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir hijrah ke Yaman itu menyebarkan tasawuf, Islam tasawuf. Kemudian diteruskan generasi berikutnya yang dasar-dasar semua itu, termasuk yang terakhir Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang menulis Simtud Duror. Itu kan pendekatannya tasawuf. Nah, kalau di Indonesia kok terus sekarang kayak begini, kepriwek. Ya tidak semuanya sih. Masih ada Habib Lutfi yang dengan pendekatan tasawuf kan itu masih banyak juga. Tapi ini 1-2 orang yang
Salah memetakan mana kawan, mana lawan jadi kacau kayak begini. Ya, kalau nanti misalnya benar-benar misalnya naudzubillah min dzalik, kalau tabrakan benaran dengan NU itu kan semua remuk atau NU remuk, Habib remuk toh. Yang tepuk tangan siapa? Musuh sejatinya, yaitu Salafi Wahabi. Yang benar dong cara berpikirnya, jangan asal teriak-teriak, asal takbir-takbir. Dipikir dong sejarahnya itu gimana sih? Siapa musuh yang sesungguh-sungguhnya? Mana kawan, mana lawan, mana saudara, mana musuh? Yang jelas dong. Itu loh. Oh kami Indonesia, kalau Indonesia tirulah. Seperti Sunan Ngampel, nggak ada Habibnya lagi. Tirulah sampai terakhir seperti Guru Sekumpul, nggak ada Habibnya lagi, sudah menjadi Indonesia. Abi Yatim Yatim Banten, Habib juga, nggak ada Habibnya lagi. Benar-benar mengindonesia, menghilangkan identitasnya. Oke, masih pakai Habib boleh, oke silahkan, bagus, boleh. Kita masih punya Habib yang dasar, yang di mana itu, di luar Batang itu, Habib Husain Ali terus, ya kan? Enggak apa-apa tasawuf, enggak usah politik-politikan, enggak usah fikih-fikihan. Itu potensinya itu fitnah masalahnya. Jadi melupakan musuh yang sesungguh-sungguhnya. Ya tapi di NU kan juga ada itu gejala-gejala Islam liberal, ada jaringan Islam liberal. Allah liberalan enggak liberal beneran itu. Seandainya itu liberal beneran tidak sebahaya Salafi Wahabi. Jadi itu toh. Itu bahayanya ada Syiah juga. Loh Syiah itu kan banyak kan juga Habib toh. Coba pelajari lagi sejarah Syiah awal gimana. Tapi kan sesat. Yo tidak semua Syiah sesat. Kok malah galak banget gimana sama Syiah. Syiah enggak bikin gara-gara kalau sama Habib. Syiah itu pemuja Habib yang nomor 1. NU kalah nek karo Syiah ya toh. Malah dimusuhi gimana sih? Yang nggak percaya Habib itu siapa? Salafi Wahabi. Gitu loh. Nggak percaya adanya Dzurriyyatur Rasul, berarti nggak percaya adanya Imam Mahdi. Karena memang akarnya itu nanti, Imam Mahdi itu kan musuhnya Dajjal. Ya mereka nggak berpihak kepada Imam Mahdi kok, mereka berpihaknya kepada Dajjal, gimana sih? Faham nggak? Jangan masalah sedikit-sedikit sepele gitu, digedek-gedek ke. Bola-bola reuni pendak tahun ini reuni apa? Ini kan nggak cerdas gitu loh. Generasi awal Habib itu minimalnya kayak kayak Ali Alatas itu loh. Ali Alatas itu ya Menteri Luar Negeri Indonesia zaman Pak Harto itu loh. Siapa lagi yang hebat-hebat itu? Kalau sekarang ya mungkin keluarga Quraisy Shihab itu loh. Pemikiran-pemikiran mereka itu nanti menuju apa yang disebut dengan persatuan Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sedikit-sedikit dicurigai, jangan sedikit soal furungiyah pakai jilbab apa enggak, gualaknya minta ampun, sama Salafi malah kelon. Ya Allah, salah Wahabi enggak apa-apa, yang penting bikin damai. Damai gimana? Itu musuhmu yang paling nyata itu. Kalau musuhnya Habib berarti musuhku juga. Kan gitu. Musuhnya semua Ahlussunnah wal Jamaah juga. Ini itu toh. Bagaimana yang dipukuli NU yang jelas-jelas Ahlussunnah wal Jamaah dikritik gimana ini? Merumuskan mana lawan mana kawan bu yang jelas dulu loh. Beda-beda dikit ya nggak apa-apa toh. Itu loh. Ahlussunnah wal Jamaah ya macam-macam, podo-podo Imam Syafi'i ya anunya macam-macam kok. Furungiyahnya itu macam-macam kok. Enggak apa-apa toh. Jangan ngurusi hal-hal sepele, misalnya, korupsi sekarang mana aja, sepele korupsi itu. Kalau untuk dalam rangka, itu loh, kepentingan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, sesungguh-sungguhnya loh. Puncak dari Ahlussunnah wal Jamaah nanti kan Imam Mahdi itu kan. Itu loh. Ya korupsi itu masalah, apa jenenge, serius penting, tapi dalam konteks menunggu Imam Mahdi, menyiapkan kedatangan Imam Mahdi, itu terlalu sepele urusan kayak gitu itu. Apalagi cuma pilihan gubernur, pilihan capres, telek mencret semua itu, enggak ada urgensinya itu. Itu ya. Ya, ada baiknya juga itu Habib Krebu itu.
Habib Zain. Saya malu sebagai Habib. Itu Syiah. Kalau Syiah memang kenapa? Sesat. Ya belum tentu juga sesat. Habib-habib di zaman banyak yang Syiahnya Zaidiyah, Syiah yang disepakati tidak sesat. Ada Syiah yang sesat, ada yang tidak sesat. Seandainya Syiah itu sesat, emang urusan elo. Mau sesat mau enggak, yang penting kan tidak mengancam, tidak berbahaya untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan memang tugas utama Salafi Wahabi itu membentur-benturkan Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Gimana caranya? Supaya jangan rukun. Kalau rukun itu dunia dikuasai Islam. Gitu loh. Semua musuh Islam kalah kalau Sunni dan Syiah bersatu. Maka mereka bikin fitnah, sedikit-sedikit Syiah, sedikit-sedikit Syiah. Jangan ikut-ikutan kayak gitu dong. Saya tagel sirat Syiah. Gimana? Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas pengurus ketua PBN kok Syiah itu gimana sih? Ya gitu-gitu. Jenenge? Dihadap-hadapkan, diadu domba seperti itu. Cirinya Salafi Wahabi itu sedikit-sedikit nuduh orang lain Syiah. Saya tagih surat Syiah, Gus Dur Syiah, siapa lagi? Semua dituduh Syiah. Nek Pak Narto rapayu berarti ra dituduh. Pak Narto paling buruh, partai buruh. Gitu loh. Masih karuan bahkan kalau saya loh. Terus ada PKI yang gobes. PKI udah bubar, Rusia bubar, sekarang menjadi PKI-nya sana itu, komunisnya sana itu komunis kapitalis. Cina ya padha wae itu, kapitalis komunis, bukan komunis murni, bubar sudah. Nanti bangkit PKI. Seandainya beneran bangkit, itu tidak lebih berbahaya daripada sekte Salafi Wahabi itu loh. Lah wong Sayyidina Ali aja dibunuh, gimana sih? Itu loh, yang paham dong. Nah kecuali kalau memang ini itu semua cuma drama, cuma cari duit ya persoalan lain lagi. Bikin-bikin acara kayak begini. Apalagi ini saya lihat itu sudah ditunggangi kekuatan-kekuatan Orde Baru. Loh ordenya sekarang Orde Reformasi, Orde Baru sudah lewat, ya sudah. Gitu loh, dah selesai itu. Ganti orde, dulu kan orde lama, dulu orde VOC. VOC bangkrut terus diambil oleh kerajaan Belanda. Orde Belanda, orde Wilhelmina, kan itu loh. Habis itu terus orde kemerdekaan, gitu? Orde revolusi kemerdekaan, kemudian orde lama, kemudian orde baru, sekarang orde reformasi kan, udah. Masa kita mau kembali ke orde Ratu Wilhelmina, gitu? Ini loh yang saya itu khawatir banget. Wah, Gus Watbara semakin nyangklak karo Habib. Loh aku kingin iki karena aku membela Habib goblok. Dong rawe iki. Gitu loh. Karena tidak banyak yang berani ngomong seperti ini. Sungkan atau wegah nanti tidak disalahpahami, tidak kena fitnah. Kan gitu, dan saya memaklumi. Karena kiai juga urusannya banyak, apalagi yang sepuh-sepuh. Dan aku kan sok golek urusan. Untung iso masih ada Habib Kribo, Habib Zain itu. Saya tidak semua yang disampaikan oleh Habib Zain saya setuju, tidak semua setuju. Tapi penting bagi saya seorang Habib Kribo itu untuk mengingatkan lagi, untuk autokritik. Gitu loh. Wah sekarang Pak Kiai udah nggak cinta sama Habib. Ini bukti saya cinta. Kalau kamu mau paham. Kalau nggak cinta kan tak biarin aja, mau tersesat, mau apa, mau tabrakan sama apa saja. Ya toh, di Indonesia misalnya sampai menjadi kambing hitam, itu kelompok ras Tionghoa itu. Karena perilaku mereka yang keliru di masa lalu, sampai hari ini kalau ada apa-apa kan mereka sering dikambing hitamkan toh. Masuk ras Arab mau mengulangi kekeliruan seperti itu? Jangan dong. Iki bukti aku mencintai para Habib. Karena mencintai Habib itu kewajibanku. Gitu loh, wajib bagiku. Jangan salah paham. Ini Habibnya ngawur. Masa saya ingatkan? Enggak, secara garis besar grand desainnya itu seperti itu kira-kira itu. Mana loh?
Tapi itu iso ngutip kitab ini, ngutip kitab semuanya itu. Google we iso. Tapi menyimpulkan itu loh. Menyimpulkan mana lawan, mana kawan, keliru gitu kok. Ini kalau saya saya khusnudzon serius loh. Ini perjuangan loh. Jangan-jangan seperti yang diomongkan orang ini cuma sekedar proposal aja. Cari duit dari boher-boher. Kekuatan orde baru yang nggak jelas itu. Jangan-jangan ini proposal cari duit. Lah kalau udah itu ya sudah, saya nggak ikut-ikutan. Aku ini ngomong apa-apa serius ya. Pak Kiai sebentar lagi selamat nanti jadi komisaris. Ya Allah. Datang ke yang ngomong seperti itu, datang ke Jogja. Tanya pesantren kiai-kiai di Jogja, apa kelakuan saya kayak gitu? Apa pernah saya minta duit sama pemerintah? Itu loh. Apa saya bangun pondok itu minta bantuan pemerintah? Enggak pernah. Pemerintah itu berkali-kali menawari saya bantuan. Saya tolak dengan halus. Karena saya bisa bekerja, saya punya santri kerja, cari duit. Terutama Pak Wan, engkok-engkok. Untuk membangun pondok, kan itu tuh. Biar dana pemerintah untuk pesantren yang lain, untuk pondok yang lain, untuk kepentingan umat Rasulullah di tempat lain. Aku bisa cari duit sendiri. Dengan kerja, meneteskan keringat, darah, dan air mata. Itu loh. Oh sedikit-sedikit buser RP. Kiai plat merah. Merah itu matamu itu, merah. Karena kamu marah. Gitu. Enggak jelas mana kawan, mana lawan. Ini tiap ya Den ya. Kasih judul musuh para Habib yang sesungguhnya. Gitu loh. Musuh iki sapa to? Gitu loh. Musuh para Habib yang sesungguhnya itu musuhku juga. Musuhku yang sesungguhnya, musuhnya orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah juga. Nggak mungkin Ahlussunnah wal Jamaah tidak cinta Habib itu. Tapi nah Habibnya ngaco kan ya harus diingatkan dong. Keliru mencari sama saudaranya sendiri malah ngeplak. Iki dulurmu Kang, dap. Ye. Aja kayak kiye kan itu tuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam.